Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ba'd. Ma'asyiral muslimin Allah, kembali kita membaca usul salasah dan kita masih ada di bab tentang al-isti'anah. Yang saya maksudkan kita akan masuk kepada bab al-istighatsah. Sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyelesaikan pembacaan kita di al-isti'anah dengan membawa hadis dari Abdullah bin Abbas, mana beliau mengabarkan kepada kita semuanya telah dididik oleh Rasulullah SAW dalam usia yang begitu muda, namun diajarkan prinsip-prinsip yang paling mendasar, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan isti'anah. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa di antara jenis peribadatan adalah al-isti'anah, yaitu meminta perlindungan. Dan ini penting untuk kita pahami bersama, ma'asyarul muslimin Allah, karena tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang tidak memahami tentang hakikat al-isti'anah, meminta perlindungan. Karena ini adalah merupakan ibadah, maka tidak boleh kita untuk menyimpangkannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Muhammad At-Tamimi Al-Jadi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa dalil isti'adah, dan dalilnya isti'adah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, aku berlindung birabbil falaq, kepada Rabbnya al-falaq. Nanti akan kita jelaskan seperti apa yang maksud dengan pendalilan ini. Kita jelaskan sebagaimana kita dapati faidah ini dari Syekh Fauzan Ta'ala, bahwa yang namanya al-isti'adah itu adalah thalabul iltija ila ma yamna'uka min mahdurin takhafuhu min ajlin an yadfa'a anka hadal syai'. Hadhihi al-isti'adah. Kata beliau, Allah Ta'ala, yang namanya al-isti'adah itu adalah mencari sesuatu yang sifatnya bisa melindungi diri. Yang dengan perlindungan tersebut, maka yamna'uka min mahdurin, engkau akan terhalangi min mahdzur, sesuatu yang sifatnya yakni mahdzur, yakni hadzar, di mana pada masing-masing orang seperti kita ini, ketika kita mendapatkan semacam sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan, maka kita berupaya untuk mencari perlindungan, yang dengannya kita berharap
mendapatkan perlindungan tersebut dari perkara yang kita khawatirkan, takutkan. Ini yang dinamakan al-isti'adzah. Yaitu ketika kita mendapatkan semacam ancaman, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, yang terjadi pada setiap insan, pada setiap kita. Terkadang rasa takut itu muncul, kekhawatiran itu muncul, sesuatu yang menjadikan kita ini begitu khawatir itu muncul, maka di saat itu pula kita berupaya untuk bisa memperlindungkan diri kita. Itulah yang dikatakan al-isti'adzah. Maka berupaya manusia untuk mencari seperti itu, naluri manusia seperti itu. Nah, wal isti'adzah naun min anwa'il ibadah. Oleh karena itu, isti'adzah ini dari jenis-jenis peribadatan. La yajuzu an tasta'idza bi ghairillah. Maka tidak dibenarkan ketika kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kepada orang-orang yang meminta perlindungan kepada kuburan, kepada berhala, kepada patung, yang itu adalah bentuk perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang seperti itu? Makanya kenapa disebutkan Syekh bahwa ini adalah perkara yang dimana manusia bisa melakukannya. Karena memang banyak faktanya terjadi. Orang justru meminta perlindungan di saat-saat terjadi sesuatu yang dahsyat pada mengancam dirinya. Minta perlindungan kepada kuburan, sampai kemudian diviralkan. Tempat-tempat lain hancur, kuburan ini enggak. Berarti memang itu tempat bisa. Ya subhanallah, itu hanya perkara yang mungkin saja kebetulan, mungkin saja memang Allah kehendaki sebagai sebuah ujian untuk manusia. Maka jangan kemudian hal ini dijadikan dalih bolehnya kita minta perlindungan kepada tempat-tempat tersebut. Kan ada ketika misalkan gempa atau ada tsunami atau apa, ada tempat-tempat yang masih utuh, ya kan? Ada tempat yang tidak hancur, ada. Waktu saya ke Aceh dulu ada. Dan itu tempat yang diagung-agungkan oleh manusia saat itu, dijadikan tempat isti'adzah, kita perlu tuh lihat. Jadi itu seakan-akan membenarkan apa yang selama ini mereka yakini. Bagaimana sikap kita kaum muslimin, orang muslim, maka kita tidak terpengaruh dengan kondisi seperti itu. Ada yang terjadi di lingkungan kita lah. Di sekitar kita, ya kalau kebakaran, semuanya ini enggak. Tempat itu tempat misalkan tempat yang tidak dikeramatkan dan lain sebagainya. Akhirnya semakin membuat kesesatan pada manusia. Jadi sebagai bentuk ujian, bukan bahwa tempat itu mampu melindungi dirinya, tidak mampu. Aslan, secara prinsipnya asalnya tidak mampu. Tapi demikianlah masyaallah muslimin ibadallah, kondisi yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, seperti itu. Maka kata Syekh Abdul Ta'ala, wal isti'adzah dari jenis peribadatan yang tidak boleh dilakukan, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam bentuk kuburan, bentuk patung-patung dan selainnya. Jika seseorang melakukannya, fa innahu yakunu musyrikan asyirkul akbar. Maka bagi yang mereka melakukannya, maka akan menjadi amalan itu adalah amalan dari bentuk kesyirikan, bahkan syirkul akbar. Dan dibawakan dalilnya oleh Syekh Fauzan. Apa yang terdapat dalam surat Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi
ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mereka minta perlindungan kepada jin, maka akan semakin menambah-nambah kesesatan mereka. Kanal Arab adalah bangsa Arab fi jahiliyati, pada masa jahiliyah, idza nazalu fi makan, jika mereka mendatangi satu tempat minal ard, dari apa yang ada di tempat di muka bumi ini, maksudnya tempat yang asing. Kayak di orang mau bikin ke hutan, masuk hutan, ya, masuk tempat-tempat yang kata orang di wilayah Cirebon itu sungil. Tahu kalau orang sungil, sungil ini seperti jarang dijamah manusia, ya kan? Dianggap tempat ini jin buang anak, gitu kan? Nah, mereka ya itu tadi. Dulu orang-orang Arab seperti yaquluna a'adu. Maka salah satu di antara mereka adalah di antara mereka ada yang berdoa, "A'udzu bi sayyidi hadzal wadi." Kami berlindung kepada penghuni wadi. Penghuni wadi. Jadi mungkin sayyidi hadzal wadi itu, sayyid itu adalah penguasa, begitu. Penguasa tempat ini. Subhanallah. Mereka meyakini itu penguasa. Ai kabir jin, yaitu di antara pembesarnya jin. Yasta'idu min syarri sufaha'i qaum. Sufaha'u qaum. Dari mereka minta perlindungan kepada penguasa tempat itu dari kejahatan ya, para anak buahnya, begitu kan. Ya, orang yani para jin-jin yang jahat di antara mereka, yang tapi mereka bukan para, maka minta perlindungan kepada pemimpin. Ini masalah muslimin. Ini yang terjadi pada masa dulu. Ketika mereka masih sebuah wadi, maka mereka minta perlindungan karena memang tempat itu luar biasa, kadang-kala bikin rasa pejar, rasa ru'an dalam dada manusia. Mengerikan sekali nih. Tempatnya kayak gini, waduh, sudah bikin bulu kuduk merinding, kan gitu. Maka orang-orang saat itu minta perlindungan kepada penguasa tempat itu, pemilik tempat itu dari bangsa jin. Maka Allah nukilkan ucapan barang bangsa jin bahwasanya ada di antara manusia minta perlindungan. Maka perlindungan sepertilah tidak benar. Dan aslinya manusia tidak mampu menundukkan bangsa jin, gitu aja. Untuk kemudian mereka kuasai. Justru yang ada adalah sebagai dihabarkan jin, wa annahum kana rijalun minal insi ya'uduna birijal minal jin. Yang ada adalah bangsa manusia meminta perlindungan kepada bangsa jin. Sekarang kan dibalik-balik di tengah-tengah masyarakat kita. Jin itu tunduk jadi khodam. Ya kan? Jadi khodam. Mereka jadi khodam. Kadzab. Itu kedustaan. Tidak ada itu. Kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Sulaiman mampu menundukkannya. Adapun selain itu tidak ada. Orang mau ngaku-ngaku bahwa kami punya khodam atau dan sebagainya, bahkan bisa mengerahkan. Kan cuma teramel. Jin dibawa pada urusan politik. Nanti kita akan kerahkan bangsa jin untuk ini, melindungi ini. Dari mana ceritanya itu? Bagaimana kalian bisa memerintahkan mereka? Yang ada adalah kalian minta perlindungan kepada mereka. Minta bantuan kepada mereka. Dan bantuan kepada mereka nggak gratis. Kata orang Inggris kan begitu ya, tidak ada makan siang gratis. Gak benar, yang ada itu mereka minta perlindungan kepada jin dan minta bantuan. Dan ketika bantuan itu akan diberikan, maka mereka minta persyaratan para bangsa jin.
Syaratnya apa? Ya syaratnya untuk kekufuran. Wajaduhum rohaqo, maka semakin ditambah-tambah kekufuran. Ya, boleh begini asal dan semakin kufur yang dituntut oleh bangsa jin semakin hebat dia bisa melakukan. Begitulah ma'asyiral muslimin kepada Allah. Tanpa disadari oleh kita. Terjadi kekufuran yang luar biasa di kalangan manusia disebabkan mereka meminta perlindungan kepada selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah. Agak panjang lebar dijelaskan oleh Syekh Fauzan juga di dalam Al-Mulakhas di syarhi kitab Tauhid tentang bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Itu lagi saya baca. Insyaallah di tiap subuh. Kalau dari jenis kesyirikan yaitu al-isti'adzah bi ghairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, yaitu kepada bangsa. Reka-reka. Luar biasa bagaimana mereka dari bangsa jin itu yakni menjadikan modus terjadinya kekufuran atau pengalihan keyakinan, kepercayaan kepada Allah, kepada Alkitabnya, kepada sunnah Nabi-Nya, agar mereka percaya kepada bangsa. Bahkan mereka mengatasnamakan Al-Quran. Dulu waktu saya masih kecil, senantiasa begitu. Diajari ilmu-ilmu kebatinan. Termasuk di dalamnya, ya istilahnya ilmu-ilmu pesugihan, ilmu-ilmu semacam apa ya? Sebutnya tuh antara suami istri untuk saling mengasihi atau katakanlah mencari pasangan hidup, pengasihan, pengasihan gitu ya. Baca Al-Quran, terkenal sekali dulu waktu kecil kita ditaruh. Kalau kamu senang pada seorang wanita, bacakan ini kepada wanita tersebut. Al-Quran yang dijadikan dalil. Dan surat Yusuf. Saya ingat kan? Itu masih ingat, ketawa tuh. Wa'id qala Yusuf li abihi abati inni ra'aitu ahda kasyaraba wa syamsa wal qamara. Baca sebelum tidur, tepukan hadza maghrub. Iya. Maghrub yang kayak gini, coba ya kan Al-Quran dibikin permainan. Untuk kemat, untuk jimat, untuk apa? Al-Quran, bayangkan. Dari mana ini? Kalau bukan dari mereka yang berupaya untuk mengalihkan keyakinan kita kepada kalamullah menjadi sesuatu hal yang dibikin main-main. Istisja, diperolok-olok. Sampai ada maruf. Iya. Untuk bisa kebal itulah qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diajarkan yang kayak gitu kepada anak-anak muda di masjid-masjid, di pondok-pondok, sehingga pulang mondok itu bukan paham tentang Alkitab, sunnah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alat dan lain sebagainya. Tidak. Pahamnya yang kayak gini ya. Urusannya urusan, ya Allah, kok mengerikan sekali. Diajarkan hal-hal yang seperti itu, ma'asyiral muslimin. Lihat, dari mana ini? Akhirnya mereka punya kemampuan. Punya ilmu kebatinan, bisa ini. Ya ternyata, ya subhanallah, kaum muslimin. Dari mana diajarkan? Itu tadi. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah klinik-klinik, tahayul khurafat. Akhirnya muncul ilmu putih. Ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam itu sihir, ilmu putih ini ya sihir tapi sihir Islam ya. Dari mana sihir Islam? Iya, semuanya terjadi. Inilah bentuk perlindungan dari yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala minta perlindungannya, tapi mereka melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga diletakkan ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah di dalam bab tentang minasyirki al-isti'adatu bi ghairi. Dari jenis kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah, diletakkan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Jin, dan surat Jin itu menceritakan sendiri. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau jin, ada segelongan jin, sekelompok jin itu mendengar bacaan Nabi kita dalam sholat. Sepulang dari berdakwah di Taif, Rasulullah SAW dilempari orang-orang Taif sampai berdarah-darah kakinya. Itu dai berdakwah kepada Allah. Rasul, kekasih Allah, menderita seperti itu. Kita enak dakwahnya di ruangan AC, ya kan? Waduh, Rasulullah SAW ya, padahal beliau adalah sebaik-baik manusia, semulia-mulianya, tapi ternyata menderita seperti itu. Dan ketika beliau berhenti di sebuah kebun kurma dan melaksanakan ibadah di malam hari, dalam riwayat yang lain ketika beliau hendak berdakwah ke pasar Ukaz atau Dandul Majid, maka beliau pun ketika sholat malam membaca Al-Quran, disitulah ya sekelompok jin lewat dan mendengar bacaan Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya menjelaskan tentang kedudukan ya bangsa jin, menginformasikan siapa bangsa jin, menunjukkan bahwa bangsa jin itu tidak alimul ghaib, tidak mengerti perkara yang gaib. Makanya nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain tentang seseorang yang ma la yanfa'uka wa la yadur, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan kemudaratan, kok dijadikan dimintai perlindungan. Yang semuanya tidak akan bisa melindungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, oleh karena itu hendaknya dipahami oleh kita semuanya bahwa dalam perkara meminta perlindungan itu tidak boleh kita melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh kita melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memperlindungkan anak-anak kita. Ya, mulai dari kandungan saja sudah diminta perlindungan kepada selain Allah. Pakai apa? Pisau lipat ya dulu ya. Ada pisau lipat digantungkan sama orang-orang yang hamil itu, yang baru hamil, ya kan? Gantung apa itu ya? Aslinya minta perlindungan. Begitu. Atau di rumah-rumah kita dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, bagusnya seperti itu. Ya, sebagai bentuk dalil dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita alaihissalam ketika kalau seseorang masuk ke suatu tempat itu bukan minta kepada penghuni yakni tempat tersebut, tapi justru minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk. Yang kata Rasulullah SAW, man nazala manzilan faqal, dan apabila kalian memasuki satu tempat, maka ucapkanlah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri lam yadurhu syai'. Kalian tidak akan terkena kemudaratan sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa kita ikhlas untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa beliau sempat lupa untuk membaca doa ini sampai beliau tersengat hewan berbisa. Maka masyarakat muslimin kepada Allah, hendaknya kita melakukan seperti itu yang dibimbing oleh Nabi. Kita masuk misalkan ke tempat-tempat yang dianggap kita asing di situ, ya kan? Apakah mungkin saja kan tempat-tempat wisata sekarang itu
lagi senang yang serem-serem, yang mendaki dan lain sebagainya, ke gunung-gunung. Kan ada seperti itu. Maka tidak mengapa kita mendatangi tempat tersebut selama bukan area kesyirikan, di sana diagungkan berbagai siar-siar kesyirikan. Namun dengan cara kita berlindung kepada Allah dengan kalimat, dengan ucapan ini. Jangan seperti bahasa orang tua kita dulu. Ini buyut, anak putu mau liwat. Tempat perlindungan ya begitu. Ini buyut, jangan diganggu, seguru ilmu. Ini anak putu mau lewat. Apa ini? Oh, perlindungannya kepada mereka orang nggak boleh itu. Ya, termasuk kepada jin sekalipun. Kepada nenek buyut kita nggak bisa melindungi apapun juga. Tapi yang seperti ini ditelapalkan oleh orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu. Nggak tahu zaman sekarang. Tapi yang namanya akidah bentuknya lain, ya kan? Sama aja diajarkan oleh syaitan. Karena tujuannya adalah untuk memberikan kekufuran kepada manusia. Maka diajarkan hal-hal yang seperti itu dan tengah kaum muslimin. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dalam perkara yang seperti ini. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nama-nama tadi atau kepada jin atau kepada apapun juga. Dan Nabi dengan memberikan petunjuknya. Wa khairul huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengajarkan bagaimana ketika kita mengalami masa-masa seperti itu atau dalam situasi seperti itu, maka diajarkan perlindungan kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya kita meminta kepada selainnya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada kalimat menunjukkan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Makanya oleh Syekh pun diajarkan seperti itu. Bahwa meminta perlindungan kepada Al-Quran, kepada kalamullah adalah bukan perkara yang terlarang. Justru kata Syekh, annal isti'adah. Annal kalam Allah baru makhlukin. Bukan makhluk. Sehingga kita berhak untuk meminta perlindungan kepadanya. Karena dia bukan makhluk. Dia kalamullah. Dan kalamullah, karena dia bukan makhluk, kita boleh. Dan ini menepis anggapan bahwa orang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Bahaya sekali, terutama dari kalangan jaringan Islam liberal. Karena mereka menghendaki Al-Quran itu makhluk agar bisa diutak-atik, bisa diubah, disimpangkan maknanya. Demikianlah zaman dulu sampai zaman sekarang pun ada syubhat-syubhat seperti itu. Maka kita hendaknya banyak belajar. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala bahwa dalil yang sahih itulah yaitu al-isti'adah bi kalimatillah, ketika beliau membawakan mengomentari tentang hadis yang di atas, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Haulah bintu Hakim. Ini adalah yang benar ketika seseorang minta perlindungan kepada kalimat yang sempurna. Justru untuk yakni mengganti dari dalam artian dalam hal perlindungan bukan kepada jin begitu. Justru kepada kalimat Allah Subhanahu wa taala, kepada kalam. Efeknya adalah ketika seseorang menganggap bolehnya minta perlindungan kepada jin sebagaimana orang-orang terdahulu dan sebagaimana jin dikabarkan, maka banyak pelaku-pelaku yang sekarang ini sering dianggap sebagai rujukan. Apakah itu pesulap merah? Pesulap merah apa?
Gus Samsudin apa itu bermainnya dengan hal-hal yang seperti itu. Iya, mengejar dukun santet, mencari memburu dukun santet dan lain sebagainya yang ada di tayangan-tayangan itu. Ini gara-garanya seperti ini. Lihat ketika celah ini terbuka, celah ini kemudian tidak ada orang yang memperingatkannya, maka masuk. Akhirnya bermain mereka di situ. Membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin seakan-akan inilah perkara yang boleh. Tadi. Makanya kata Syekh, justru yang benar adalah minta perlindungan kepada kalimat Allah. Bukan kepada bangsa jin. Atau kepada makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan luar biasa orang percaya. Percaya betul. Yakin. Dari mana kita mengetahui bahwa mereka percaya betul yakin? Laku sih. Ya, laku. Kalau dia punya medsos maka followernya itu luar biasa. Ya. Terus-terusan membuat konten dan describe segala oleh orang-orang subscribernya banyak. Kan mengerikan. Karena urusannya urusan yang menghasilkan cuan memang. Tapi kan yang menjadi korban adalah masyarakat kita. Seakan-akan itulah benar. Karena pengaruhnya kan luar biasa medsos itu. Pengaruhnya luar biasa. Mereka terus begitu. Kemudian dibawakan dalilnya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Qul, katakanlah Muhammad, a'udzu, aku berlindung birabbil kepada Rabb al-falaq wa as-subh, yaitu Rabbul falaq ya, yang menguasai waktu subuh. Kenapa dikatakan waktu subuh? Karena di waktu itulah yakni para tukang sihir, tukang tenun itu melakukan aksi. Di waktu-waktu yang dimana manusia banyak lalai. Banyak lalai. Tidur pun semakin lelap, apalagi tadi malamnya ada pertandingan bola. Ya. Maka kita harus banyak minta perlindungan di waktu-waktu itu justru kita terjaga. Bangun, rafa'a yadai, mengangkat kedua tangan, ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu yang selain memang waktu mufadhalah juga waktu bekerjanya para tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir. Dan itu adalah perkara yang kita harus meyakini akan adanya. Ada orang-orang yang mendahulukan akal tidak yakin akan adanya sihir. Enggak ada itu sihir. Enggak ada itu. Maka kita yakin itu ada. Jin itu ada. Karena Al-Quran menjelaskannya. Nah, was-subh wa rabbul falaq wallahu kama qala ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Allah sebutkan falikul isbah. Ya, ai mudhahharu nurus subhi fi dilamil lail fi dilalil fi dilamil lail di kegelapan malam. Yaitu sudah mulai nampaknya cahaya. Tampak cahaya waktu subuh di kegelapan malam. Maka minalladzi yaqdiru ala hadza illallah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berupaya untuk melakukan kejahatan-kejahatannya yang meniup-niup buhulnya. Makanya kan di sini surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah memang perilaku dari orang-orang tukang tenung yang nafasati fil 'uqad, yang meniup-niupkan. Dan itu kisahnya adalah terjadi di mana ketika Rasulullah SAW disihir oleh seorang penyihir Yahudi. Ya, seorang tukang sihir Yahudi. Siapa namanya? Masih ingat enggak? Berapa kali saya jelaskan? Labib, saya lupa.
namanya Labib bin Asram. Ya, nanti ada teman saya biasanya ingatkan. Ini di apa? Saya sudah masuk ke saya, ingatkan namanya Fulan gitu. Dalam kali kayak gini sekarang suka lupa. Nah, dia yang menyihir Rasulullah SAW. Dan banyak orang yang tidak percaya, termasuk orang-orang Yahudi. Ada satu kitab yang membantah tentang perkara ini. Yakni tentang bahwa benar Rasulullah SAW disihir. Karena ada yang nggak percaya, nggak mungkin. Termasuk zaman sekarang pun sama. Nggak mungkin kiai kena sakit apa ujung mana. Ya kita katakan sangat mungkin. Buktinya Rasulullah SAW juga terkena. Hanya pengaruhnya itu Rasulullah SAW tidak sebagaimana orang yang terkena sihir dalam keadaan menderita, dalam keadaan terlupakan ini kemana Rasulullah SAW. Yakni ke rumah keluarga yang mana begitu. Hanya itu saja. Selebihnya tidak ada pengaruh. Bahwa engkau dan kemudian Jibril turun, yakni mendatangi Rasulullah menemui Nabi. Besok engkau disihir oleh seorang tukang sihir dengan demikian. Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang untuk mengambil pukul sihirnya. Ini fakta dan peristiwa ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin ibadallah, kita adalah orang yang lemah, yang kita tidak tahu posisi kita seperti apa. Sebab yang namanya bentuk kejahatan syaitan, sihir itu sangat dahsyat. Jadi orang boleh percaya bahwa mungkin saja dia akan mempengaruhi kepada kehidupan seseorang. Iya. Bahkan syaitan itu dengan sihirnya yufarriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan seorang suami dari istrinya. Bayangkan. Makanya tujuan mereka seperti itu. Memisahkan laki-laki seorang istri dari suaminya, memisahkan keluarga. Itu ya apa yang disebut dengan ilmu pengasihan agar dia tuh sukanya ke sini, ya, tidak suka dengan ininya, sampai seperti diporak-porandakan kan. Memang demikian tugasnya syaitan seperti itu. Bahkan ketika berhasil memisahkan seorang istri dari suaminya atau sebaliknya, maka syaitan merasa bangga. Ya, yakni rajanya syaitan itu bangga. Nah, engkau jadi istilahnya mendapatkan penghargaan begitu, reward, mendapatkan reward dari yakni rajanya syaitan. Nah, sedangkan mereka kerjanya seperti itu. Kan disebutkan di dalam kisah tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Ya. Jadi mereka ngaku-ngaku mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak kufur. Yang kufur itulah syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Nabi Sulaiman yang tidak mengajarkan seperti itu. Orang-orang kemudian menisbatkan diri kepada Nabi Sulaiman. Saya punya ilmu sepih angin. Karena Nabi Sulaiman menguasai angin. Hendaknya dia berjalan ke berbagai penjuru dunia. Maka ada orang yang ingin menguasai itu. Ilmu sepih angin. Anda masih ingat, masih kecil tuh. Benar dia punya sepih angin. Punya. Dia bisa tahu ada di sana. Tahu-tahu ada di Banten, tahu-tahu ada di Demak. Nah, ini yang sering diajarkan, yang dinisbatkan kepada para wali-wali songo itu. Yang kayak gituan. Tapi orang, ya oh saja, iya benar. Dari mana itu? Iya. Itu ajarannya Nabi Sulaiman. Makanya Rasulullah SAW kan seperti itu ketika beliau mencekik Ifrit. Kalau bukan karena doa saudara Sulaiman, saya akan aku ikat. Apa sih doa Nabi Sulaiman? Lupa ya, dalam ayatnya ada itu. Beliau berdoa agar tidak diberikan, ya, yakni sultan kekuatan ini kepada orang sebelum dan sesudah beliau. Termasuk sesudah beliau, Nabi Sulaiman adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mau berdalih dengan apa?
Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan untuk itu, menundukkan bangsa jin. Tidak. Adapun didakwahi bangsa jin, iya. Bangsa jin didakwahi, boleh. Dan mungkin ada yang ditaklim di kita di masjid, ikut taklim. Itu ada bangsa jin juga yang baik-baik. Jin muslim. Bagaimana sikap kita? Ya sudah. Baik, beribadah. Makanya mereka ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ya bisa jadi mereka berupaya untuk misalkan karena senang dengan seseorang dan lain sebagainya, dia berupaya untuk dekat, maka orang ini dikeluarkan di ruqyah agar jin itu keluar dari sana. Begitu. Ya nggak usah ada dialog, kan rata-rata di ruqyah itu ada dialog. Siapa kamu? Namamu siapa? Laki-laki, perempuan? Wah, jadi kadalin sama bangsa jin. Ruqyah suruh keluar. Begitu kan, seperti Imam Ahmad yang melakukan ke Syekhul Islam. Lakukannya. Nih, terompanya Ahmad, kalau tidak dikamplangkan ke sana. Nggak jadi ada di dialog. Bukan diajak dialog. Kan banyak ke dialog gitu, di buku-buku. Nah, Allah a'lam bishawab dalam perkara ini. Sehingga hati-hati kan terkadang ketika kita sedang menyerukan dakwah sunnah, dakwah tauhid, disibukkan yang dulu masih ingat. Oh, akhirnya disibukkan jadi tukang ruqyah. Ya, jadi tukang ruqyah. Repot akhirnya. Dakwah kita jangan disibukkan dengan seperti itu, tinggalkan aja. Repot orang-orang yang seperti bikin resek. Kita lagi sibuk menyampaikan ilmu kepada umat tentang tauhid, tentang sunnah. Ada orang-orang yang kayak gitu muncul betul, geribeti, gitu, geripung. Ini akhirnya ustadznya jadi tukang ruqyah. Kesana kemari ustadznya ngeruqyah orang bukan ngajari ilmu, malah disibukkan ruqyah. Sudah kayak gitu dapat cuan, wah ya selesai sudah. Selesai panggil. Assalamualaikum, memang ujiannya berat untuk menyampaikan ilmu ini. Karena kalau tidak, ya guys, seperti itu. Untuk menjelaskan bahwa tidak ada itu perlindungan kepada jin. Tapi yang terbawa akhirnya, terbawa arus. Maka berlindunglah diri kita masing-masing dengan zikir pagi dan sore hari. Ya kan sebelum tidur kita membaca dulu apa yang kita baca, usapkan, ditiupkan ke telapak tangan kita untuk pada anak-anak kita yang masih belum minta perlindungan, gitu kan. Pada keluarga kita yang mungkin kecapean, siang, penat, banyak ya nggak sempat dia mungkin ya oleh kita dibacakan, gitu kan. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabbnya penguasa al-falaq, ay rabbus subh idza asbah. Itu Rabb pemilik waktu subuh idza asbah, jika sudah datang waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Dari kejahatan makhluknya. Jami'ul makhlukat, dari semua makhluknya, apakah dari kalangan manusia ataupun jin, apakah binatang melata ataupun apapun juga, maka kita yasta'idu billah, meminta perlindungan kepada Allah min syarri jami'il makhlukat, dari segala kejahatan makhluknya. Bisa jadi manusia, bisa jadi dari bangsa jin, bisa jadi dari hewan, berbisa dan sebagainya, maka minta kita perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang diajarkan. Betapa kita ini lemah, betapa kita ini hajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala masalah yang kita hadapi. Persoalan yang sedang kita hadapi, maka kita perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Anak-anak kita, ya, ada orang tua, ada beseli, ada besel, ada itu, ada ini, ada gelang, ada itu dan sebagainya. Ada keris, ada apapun juga bahkan menempel di rumah-rumah kita. Ya kan, perlindungan-perlindungan raja-raja, atau di kebun-kebun, atau di pasar-pasar, atau di toko-toko.
atau di tempat usaha kita, takut ini suaminya sedang moncer anunya, yakni jabatannya, nanti dibikin orang begini, akhirnya datang ke dukun, oleh dukun. Jangan, minta perlindungan kepada Allah. Ada sih kadang-kadang khawatir nanti suami saya jatuh, anunya, jabatannya itu dan sebagainya, takut. Ada yang seperti itu. Assalamualaikum. Mintanya kepada Allah, juga kepada makhluk-makhluk tadi, karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Waliyatan Nabi Muhammad, kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita terjatuh pada perkara seperti ini. Nah, ini yang hal-hal yang berkaitan dengan masalah al-isti'adah. Maka hendaknya seorang muslim memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita minta memperlindungkan diri kita. Ya, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah dzul quwwatil matin. Allah al-aziz. Ajijun, Maha perkasa. Maka berhak, hanya Allah yang berhak untuk bisa melindungi hamba-hambanya dari segala kejahatan makhluk. Adapun makhluk tidak mampu untuk melakukan seperti itu. Lebih-lebih lagi kepada yang sudah tidak ada yang wafat, yang dimana manusia berbondong-bondong untuk minta perlindungan, atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Orang di daerah pesisir selatan itu takut dengan adanya tsunami, karena gempanya kan memang ngefeknya itu di arah selatan ya kan, mulai dari Sukabumi, Cianjur, nanti terus ke Garut, terus ke arah selatan. Nah di sana justru kantung-kantung di mana manusia banyak meminta perlindungan kepada selain Allah, masih percaya kepada Nyai Roro Kidul, akhirnya mereka melarung sesajen. Ya kan? Seharusnya kita minta perlindungan kepada Allah, mau bikin sedekah bumi. Sedekah bumi itu kan jangan dianggap karena bahasanya sedekah gitu ya. Itu bukan ritual-ritual yang diajarkan oleh agama ini, tapi seperti itu. Bahkan kemudian dikemas dalam sebuah yakni festival budaya. Sama dengan misalkan sedekah laut. Mengerikan sekali, kepala kerbau dilarungkan. Wah, luar biasa itu. Dan dijadikan sebuah event. Ya, dijadikan sebuah event di mana manusia berkumpul, ternyata ujung-ujungnya banyak kemaksiatan. Bagaimana yang seperti itu akan melindungi dari segala kejahatan, dari berbagai hal yang ada, musibah kalau ternyata Assalamualaikum, ini kondisi masyarakat kita seperti itu, ma'asyiral muslimin. Maka bersemangatlah kita untuk belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah. Karena begitu masifnya amaliyah kesyirikan dengan meminta perlindungan kepada selain Allah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan wajib kita untuk terus mengingatkan mereka ya, dengan tidak meninggalkan mereka, tapi kita mendatangi mereka, memperingatkan manusia dengan apa yang bisa kita mampu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Wa nasallallahu at-taufiq wal hidayah. Wa nasallallahu an yaghfir lana khatayana. Wa nasallallahu an yastami'na al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.